Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korea Telasana, NIM 2065 11 0085, kelas 3C, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Trunajaya Unpad. Di sini saya akan memaparkan pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan topik gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran yaitu tunarunggu. Secara istilah tunarunggu berbagi dua, yaitu tuna dan runggu. Sedangkan tuna berarti memiliki arti kekurangan, sedangkan runggu memiliki arti pendengaran. Jadi tunarunggu itu artinya kekurangan pendengaran. Jika secara umum, tunarunggu diberikan kepada anak yang mengalami gangguan pendengaran, yang dimana gangguan pendengaran pada anak yang dalam kehidupan sehari kesulitan saat diajak berkomunikasi sama orang. Apabila dilihat secara normal pada anak terlihat seperti anak lainnya, yaitu normal. Jika diajak berkomunikasi, akan terlihat bahwa anak tersebut memiliki gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran memiliki faktor penyebab, yaitu dari faktor penyebab dari keturunan, yaitu sebelum lahir, dilahirkan atau sesudah lahir. Tetapi faktor pada anak itu terjadi pada dua faktor, yaitu faktor dalam diri pada anak, yang kedua faktor luar diri pada anak. Sedangkan faktor dalam dari diri anak itu terdiri oleh tiga, yaitu yang pertama faktor keturunan, yang dimana salah satu dari orang tua si anak itu memiliki gangguan pendengaran. Sedangkan yang kedua yaitu faktor ibu hamil yang mengalami penderita penyakit rubella pada saat ibu hamil menginjak kandungan usia 3 bulan pertama, yang dimana hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan janin. Sedangkan yang ketiga yaitu faktor ibu hamil menderita keracunan darah, yang dimana disebabkan oleh adanya kerusakan pertumbuhan plasenta, yang akan mengakibatkan mempengaruhi perkembangan pada janin. Sedangkan faktor luar pada diri anak yaitu dipaparkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, anak mengalami infeksi. Anak mengalami infeksi saat dilahirkan, di mana infeksi tersebut menyerang alat kelamin pada sang ibu. Hal tersebut akan menular kepada anak saat anak akan dilahirkan. Sedangkan yang kedua, radang selaput otak, disebabkan oleh masing-masing kurang lebih venom sebanyak 80,1%, sedangkan res sebanyak 4,9%, sedangkan tribus sebanyak 3%, kurang lebihnya seperti itu. Sedangkan yang ketiga yaitu otitis, di mana hal tersebut menimbulkan adanya nanah di bagian tengah telinga, yaitu jika hal tersebut sudah memasuki kata kronis, segeralah orang tua untuk membawa anak periksa ke dokter. Jika tidak segera diperiksa, akan terjadi kehilangan pendengaran pada anak. Sedangkan yang keempat yaitu penyakit luar atau kecelakaan, yang dimana hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada alat pendengaran. Sedangkan asesmen pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus, yaitu pada anak tunarunggu, pasti sangat berbeda dengan anak normal lainnya, yang mana harus belajar dengan khusus. Pada anak tunarunggu
pada pembelajarannya itu langkah awalnya yaitu yang pertama mendeteksi anak gangguan pada anak sejak dini, yaitu melakukan pemberian intervensi diri, yaitu dan asesmen itu penting bagi anak yang berkebutuhan khusus untuk mengetahui perkembangan kondisi anak itu seperti apa, riwayat tumbuh anak itu seperti apa, perkembangan anak itu seperti apa, pendidikan anak itu seperti apa, dan kesehatan anak seperti apa, dan pola hubungan dengan lingkungan anak itu seperti apa. Dan asesmen pada anak tunarunggu atau anak berkebutuhan khusus untuk mengumpulkan data atau informasi yang penting tentang kondisi anak agar untuk bertujuan memperoleh data yang akurat untuk program yang selanjutnya, yaitu jika sudah mengumpulkan data, para guru akan merencanakan strategi pembelajaran itu seperti apa, terus tingkat kemampuan dan kebutuhan anak itu akan seperti apa, program membantu anak, dan perencanaan. Jadi dalam pembelajaran itu sangat penting untuk apa sih yang akan selanjutnya oleh anak. Jika anak berkebutuhan khusus berarti harus memiliki strategi yang matang. Pasti tunarunggu ini memiliki penanganan tersendiri, yaitu jika orang tua sudah mengetahui ciri-ciri anak tersebut, segeralah orang tua untuk konsultasi kepada dokter untuk mengecek keadaan anaknya seperti apa. Dan setelah mendapatkan perintah dari dokter, orang tua harus menindaklanjutkan hasil dari pemeriksaan tersebut itu seperti apa. Dan tidak lupa orang tua itu membangun emosi positif pada anak agar mental anak stabil. Dan orang tua harus memilih sekolah khusus pada anak agar perkembangan anak jauh lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, ambillah yang positif. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.